Hai guys, aku pengen share kalian review. Jadi minggu lalu aku stay di hotel yang daerah Kemang, namanya Kureta Keso. Dan itu salah satu hotel yang menurut aku sangat menarik. Aku udah pernah browsing, ada nggak sih onsen di Jakarta. Ternyata tuh hotel ini juga menawarkan onsen, aku tertarik banget. Aku cek harganya nggak terlalu mahal, sekitar 600 ribuan. Dan itu memang not included breakfast. Dan aku juga suka bisa WhatsApp juga untuk ngecek booking kita udah masuk apa belum, dan rekomendasi seperti non smoking room atau enggak fasilitas yang bisa dipakai itu bisa tanya dulu gitu loh, apa yang bisa kita bawa, karena kan peraturan tiap hotel mungkin beda. Dan ini satu-satunya hotel yang ada, yang aku tahu ada onsen, jadi aku mesti bawa apa aja tuh, aku nanya lengkap kayak di onsen tuh aku pakai apa, apakah sama peraturan di Jepang atau tidak. Dia bilang sih nanti semua di provide, jadi tenang aja. Oke lah, aku booking, aku kesana. Dari dekorasi luarnya sih biasa aja, kayak simple hotel gitu, daerah Kemang di Bangkaraya, jadi aksesnya gampang ya. Serta banyak makanan di dekat-dekat situ, banyak restoran terkenal, juga cafe atau enggak tempat untuk ngopi segala macam lengkap. Ditanyakan smoking atau non smoking karena setiap area itu ada yang beda. Jadi ada beberapa lantai yang smoking, dia akan bilang ya itu akan bau sih, sampai kamarnya juga akan bau smoking gitu, beda dengan bau yang non smoking. Jadi kalau misalnya memang tidak mau yang smoking, prefer yang non smoking deh, itu aman, nyaman, nggak ada bau rokok. Begitu aku masuk ke hotelnya, interior dari ruangan pertama aku masuk itu, dimana biasalah resepsionis, lobby segala macam, ini tempatnya itu kayak Jepang banget sih. Ada kimono yang bagus, ada juga tempat buat bikin mochi, maksudnya cuma pajangan aja sih, aku tahu mereka nggak akan bikin mochi ya di situ. Tempat duduknya, tempat sitting areanya, raknya itu semua tuh Japanese banget. Untuk service pas check-in sih lumayan oke, nyaman dan cepat dan gak ada masalah. Kemudian tapi kalau kita mau minta yukata yang free-nya itu kita mesti minta, dia nggak provide sampai aku minta. Kalau mau yang bagus, yang yukata bisa buat foto-foto yang cakep yang kayak pas kita ke Jepang gitu, itu mesti request juga dan itu bayar. Aku lihat karpetnya aja dari hotel itu tuh khas Jepang banget, tuh kan karpet Jepang yang tipis gitu loh, yang keras, jadi bukan karpet yang fluffy model bule. Di liftnya itu kan ada 2 lift, banyak iklan detail gitu loh. Semuanya prokesnya cukup oke untuk dari semua staffnya ya. Di kamarnya aku kebetulan dapat lantai 5, pemandangannya ke samping depan, jadi arah Bangkaraya tapi ke samping gitu loh. Cukup menyenangkan kalau ngeliat dari jendelanya, maksudnya paling nggak ada jendela lah gitu, ada something to see. Nggak terlalu gede tapi ya cukup sih menurut aku, nggak stuck. Dan desain dekor ruangannya juga Jepang banget, dan kamar mandinya dong itu bentuk Jepang banget, tapi bahannya tuh nggak ke Jepang. Jepang kan memang modul ya, ada gitu loh dari bahannya dia semua, jadi tahan air. Ini tuh enggak, jadi temboknya itu masih tembok biasa, bukan kayak di Jepang. Jadi udah kelihatan lah, karena memang itu humid banget, namanya kamar mandi nggak ada ventilasi, jadi kelihatan kayak ada calon-calon mold nih gitu. Overall oke. Awalnya sih nggak apa-apa, semuanya oke, termasuk anduk-anduknya. Aku udah share mention di Instagram aku juga, nggak beberapa sih, aku kayak selama stay di situ pakai sekitar 4 atau 5 anduk lah yang aku pakai di tempat onsen ataupun di kamar. Itu pas dipakai sih biasanya abis dipakai tuh langsung bau banget, bau tengik gitu loh, bener-bener bau, sampai satu kamar tuh bau banget karena anduknya. Aku pikir mungkin cuma 1-2 anduk ini aja, aku tuker ganti sama aja, sampai aku bilang ke staffnya ini anduknya bau banget loh, please. Mungkin entah cara cucinya atau metode cucinya atau gimana, aku nggak ngerti. Aside from that, bednya tuh comfortable, ranjangnya nyaman. Ini bukan hotelnya, ini beda ya. Ranjangnya di Kureta Keso tuh nyaman, enak untuk ditidurin lah berdua sama anak aku. Dan dia di bawahnya ada semacam lemari, jadi bisa taruh barang. Tempat untuk taruh barang udah aku cukup lah, banyak gitu loh, banyak rak, banyak table. Jadi kalau kita banyak peritilannya, convenient. Untuk makanannya pas breakfast itu juga enak, aku suka. Dia menawarkan 90.000 net untuk satu adult. Kalau misalnya berdua adult tuh 150.000, cukup lumayan kan, berarti satu orang tuh 75.000. Dan breakfastnya tuh cukup lengkap menurut aku ya, makanan berat. Tapi untuk kayak misalnya waffle, pancake tuh nggak ada. Japanese style lah, tapi Japanese style cukup oke, cukup banyak variannya dan yang kayaknya disukai orang Indonesia gitu. Ada cereal juga. Kemudian untuk setiap weekend, Sabtu Minggu gitu, mereka suka ada jajanan Jepang kayak warabi mochi, dango, mochi ice cream, intinya yang Japanese style gitu deh. Dan memang cuma jam-jam tertentu.
Lalu onsen, oke kita langsung ke onsen ini karena memang ini highlight dari penginapan aku kali ini. Dia kolokasinya kita mesti ke lantai bawah, terus turun tangga lagi, jadi mungkin basement ya. Lantainya tuh bener lantai yang emergency stair gitu loh. Lalu kita dikasih password, jadi kalau kamu mau pakai onsennya, kamu mesti ke resepsionis dulu, minta kunci locker. Di kunci locker itu masing-masing locker itu nanti dimasukin disposable underwear sama anduk. Jadi anduknya tuh nggak di provide. Jadi mereka punya website itu anduknya kayak ditumpukin di rak gitu. Kenyataannya enggak, kenyataannya itu ada di dalam masing-masing locker. Ya udah kita masukin password, kita masuk situ. Downside itu di area changingnya itu kan langsung dibuka pintu tuh, udah area changing, nggak ada tirai atau penutup. Jadi kalau misalnya kamu lagi ganti gitu atau lagi mau pakai baju, tiba-tiba ada yang datang, buka pintunya, tada. Dan itu pintunya tuh sebelah cewek sama cowok sebelahan gitu loh. Kalau misalnya ada barangan masuk, ya sudah gitu. Menurut aku sih kurang tirai penutup ya, mestinya ada. Dan kadang namanya di Indonesia ya, mungkin guest lain tuh yang punya passwordnya juga bisa masuk ngeliat-ngeliat doang terus keluar. Jadi ngeliatin orang mandi gitu terus keluar. Kayak ya kalau mau masuk ke dalam onsen ya untuk mandi aja gitu. Jadi bukan untuk ngeliatin orang lain, it's weird. Meskipun gendernya sama ya. Dan abis itu dia keluar tanpa nutup pintu dong. Gitu. Itu pengalaman aku pas di sana. Airnya panas banget, 42 derajat, disediain sampo sama sabun untuk mandi. Tapi nggak lengkap dari Jepang ya. Jepang tuh onsen tuh lengkap banget, kayak ada sampo, conditioner, sabun, lalu ada skincare untuk wajah juga, ada sisir dan sebagainya. Jadi pas saya mandi tuh nyaman lah, semua apa yang kamu butuhkan udah disediakan. Ini tuh nggak, masih basic banget kayak standarnya, ya standarnya Indo gitu loh, masih kurang lah, cuma sampo sama sabun. Jadi kalau butuh conditioner, bawa conditioner sendiri. Kalau butuh anduk kecil, bawa sendiri. Kalau butuh sisir segala macam, bawa sendiri semuanya. Karena aku nginep sana sih aku nggak masalah tinggal naik ke atas lagi. Cuma kalau misalnya kamu datang khusus buat onsen kan bisa tuh bayar. Nah itu kamu mesti bawa toiletnya sendiri yang lengkap. Airnya panas banget, 42 derajat. Katanya pakai batu-batuan khusus yang baik untuk kesehatan. Terus ya nyaman sih, aku suka sih. 42 derajat cukup panas ya. Jadi di Jepang itu standarnya 38 sampai 40-an memang. Dan 42 itu termasuk yang cukup panas, apalagi dengan iklim Indonesia. Tapi ya enak sih, relaxing juga karena bikin tubuh lebih relax, tidur juga lebih nyenyak setelah itu karena kan sudah onsen. Untuk parkirnya nggak terlalu banyak, cuma ada di area depan hotel sama di basement. Nah di basement itu akses ke bawah dan ke atasnya cukup sempit. Dibantu kok sama security baik untuk bantu kayak panduin gitu loh, kanan kiri. Cuman tempatnya hati-hati lah, karena itu mah sempit, cukup sempit. Turunnya juga, tapi overall it's a great experience. Aku cuma berharap mereka lebih bisa membersihkan handuknya dan juga nggak kesulitan dalam mencari handuk, karena pas hari kedua aku onsen lagi tuh anakku cuma dapat handuk yang kecil, kan nggak mungkin keringnya kan basah semua juga, kayak handuk kecil, handuk buat tangan gitu loh. Katanya kehabisan kata pihak staffnya, dan pihak setiap kali kita membutuhkan sesuatu di onsen perempuan belum tentu ada staff perempuan yang standby. Pas hari terakhir aku nginep 2 malam 3 hari. Hari terakhir itu kunci kamar aku udah nggak bisa dipakai dari jam 10, setengah 10 lah. Aku mau masuk lagi, aku nggak bisa. Lalu aku ke bawah ke bagian resepsionis gitu untuk minta dibetulin kuncinya. Staff yang hari Minggu itu agak kayak, oh nggak bisa ya gitu. Udah kayak gimana ya, maksudnya kita kan masih stay sampai Minggu sampai siang check outnya, gak ada kayak misalnya oh ya sorry ya gitu, nggak ada basa-basi, diem banget. Mungkin emang kayak gitu, tapi kan nggak biasa aja sebagai front office staff seperti itu. Anyway, just ya ada room for improvement lah menurut aku. There's a lot of good stuff, tapi there's room for improvement for the things I just mentioned. Thank you so much for watching the video. Bye.